Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Oke lah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan materi minggu yang lalu. Nah, kalau minggu yang lalu bagian A, sekarang bagian B, yaitu strategi mengatasi ancaman terhadap Hypoalexoshuthankam dalam membangun integrasi nasional. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dalam bidang Hypoalexoshuthankam. Nah, yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan diuji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Nah, A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwenang dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia. G. Dalam kancah politik internasional. Jadi memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini, yaitu A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. D. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. E. Mempererat kerjasama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Nah, yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Nah, faktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, bangsa Indonesia harus waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, berusaha memelihara keseimbangan
dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir, dan kesejahteraan batin. Dengan demikian akan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, sekarang yang keempat, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 DNKRI tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kelima, susunan dan kedudukan TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutan serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bercirikan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara kepulauan. Anak Ibu, demikian materi hari ini. Apabila ada yang tanya, silakan bertanya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.